Itu gede banget, eventnya tuh 10 hari. Wah gila lama. Tiga venue. Tiga venue. Yang satu di Girinata, satu lagi gue lupa namanya, satu lagi di Peninsula Island. Oke. Jadi ketika lo bikin rundown, yuk kita event jet, rundownnya nggak dibaca mas, sesuka mereka. Saya maunya habis ini band ini. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Terang. Asik. Wow, ini kali ini kita kedatangan seorang TikToker nih. Sekarang udah jadi TikToker ya. Siapa lagi kalau bukan Rian Dian. Tepuk tangan lagi guys ya. Sehat bro? Alhamdulillah guys. Gila, ini salah satu teman lama gua di dunia per-eventan. Nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Kita kenal dari 2000 berapa sih? 18 mungkin deh. 17 cuy. Jadi waktu itu gue lagi MC di JCC, acara kali ya, Asian Games waktu itu kita ya. Iya, karena Asian Games-nya kan di 2018 kan. Iya, betul. Susah untuk dapetin jadwal orang satu ini sekarang ya. Karena sekarang dia udah sibuk banget ngurusin TikTok-nya. Gue juga bikin ini TikTok kontennya nih. Gue bikin gini TikTok tuh ya, gini doang udah selesai. Oke, ini Rian adalah salah seorang show director sekarang. Berat cuy, jangan show director cuy. Show management. Oh, show management. Enggak lah, lo tuh sekarang show director yang wah, gue beberapa kali di showdin sama dia nih. Gimana? Enak? Enak lah. Harus enak sebenarnya. Cuma bangkainya dia nih ya. Kalau gua yang MC, showdinya dia nih, udah dilepas gua. Udah Bes, terserah lu mau dibawa kemana katanya. Karena gue udah trust sama lo. Wah, Bes bagus. Silakan Bes. Kita udah percaya. Ya gitu. Kalau lo udah dapet partner atau teman kerja yang asik, kepercayaan itu penting tuh ya. Iya betul. Ya. Beneran Bes, karena kalau menurut gue lu dan partner-partner lu yang menurut gue nyaman, jadi ketika udah dapet MC-nya lu, ya udah mau diapain lagi udah jadi. Kecuali MC yang maaf banget nih. Pasti itu mas direction lah. Ya. Kamu harus gini kan. Berarti lu orang-orang yang udah kita percayain. Alhamdulillah dipercaya. Alhamdulillah. Tapi jangan percaya gue ya, percaya sama Allah aja. Oke, ini ya kita bongkar-bongkar sedikit nih. Oke. Sekarang kita ngomongin sekarang baru kita flashback lagi. Sekarang lo kan udah lumayan followers di TikTok udah lumayan ya. Aduh. Kemarin juga salah satu temen gue ini dia udah jadi speaker kemarin. Speaker aktif. Speaker beta 3 ya. Speaker di mana sih kelas online kemarin ada? Adalah salah satu kelas online juga, tapi dia ada offline-nya juga. Tapi bahas apa tuh kelas online-nya? Kerjaan gue sebenarnya gini, mereka capture kayak ada seorang pekerjaan event management, mereka kayak punya beberapa peserta, apa sih gitu pekerjaan lu apa sih, itu aja sebenarnya sharing. Nah itu yang bakal kita bahas episode kali ini ya, tentang dunia show management. Kalau kemarin gue bahas tentang backstager, iya termasuk backstager juga sih sebenarnya. Kalau kemarin kan ada kru, ada show director, ada road manager, terus ada session player. Nah sekarang kita bahas tentang show management. Gimana rangkaian satu event itu dibahas sama seorang showdy atau show management. Nah itu dia nih. Yan, apa? Ini gua langsung bahas ke inti-intinya aja nih. Oke. Susahnya jadi seorang show director. Nggak susah sih sebenarnya. Nggak ada susahnya. Kenapa lo bisa bilang nggak susah? Karena menurut gue kalau lo udah melakukan itu berapa kali event itu sebenarnya template. Tapi bukan berarti gue meremehkan ya. Kalau susah sebenarnya ya kalau teknis sama aja, event per event tuh sama aja. Begitu aja sebenarnya. Yang susahnya adalah lo ketemu orang yang berbeda. Oke. Karakter berbeda ya secara event atau MC, kan MC berbeda-beda, itu yang susah. Lebih ke komunikasi ya. Kalau teknis tuh template sebenarnya. Lo ketemu MC nih, cue card-nya, skripnya sama aja kan? Sama sih. Yang beda adalah ya lu siapa dulu. Nge-treatnya beda. Artisnya tiap hari beda-beda. Iya. Caranya ya sama, lo ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Event tuh package-nya ya gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja, event ya. Tapi kecuali ada beberapa kebutuhan khusus kayak launching dan kawan-kawan mungkin beda gitu. Tapi cara kerjanya rumusnya sebenarnya sama. Satu yang harus kita perhatiin adalah, gue selalu bilang gini kalau di kelas gue,
show management itu kan bidang jasa. Ya lo harus sadar dulu lu melayani orang. Nah, Gitu, kita tuh betul. sebenarnya cowok-cowok panggilan. Cowok-cowok panggilan ini kita siap calling pokoknya ya. Nah, itu berarti menurut lo dulu awal-awal mungkin harus adaptasi dulu kali ya. Iya, setelah bertahun-tahun gue sadar kayak, aduh sebenarnya susah nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang, gue tekanin lagi sebenarnya, ya semua pekerjaan memang sebenarnya susah. Kayak gue balikin ke lu nih, gue lempar ke lu. Nge-MC susah apa enggak? Sebenarnya gampang-gampang aja. Sebenarnya gampang-gampang aja. Yang berbeda adalah siapa yang lo MC-in. Yang berbeda adalah siapa diri lo kalau MC tuh. Iya, benar juga. Bisa. Lu bisa nge-create penonton, nge-create audience, nge-grabnya gimana, bikin enaknya gimana, bikin enjoynya gimana, karena ada beberapa pengalaman yang MC itu kan di atas ya. Betul Di atas banget. panggung nih, lo poinnya tuh di satu acara itu lo ujung tombaknya biasanya orang-orang bilang gitu. Pokoknya kalau MC-nya habis, makanya gue lepas karena gue nggak perlu briefing. Kurang ajar ya? Nggak perlu briefing lagi. Salah satu itu loh. Tapi kalau lo tanya susahnya di mana, menurut gue yang paling susah adalah repeat order teman-teman sebenarnya. Karena gini, ketika lo ngelayin udah baik, lo pasti di repeat order. Jadi sebenarnya mempertahankannya susah. Iya, istiqomahnya cuy. Yang susah cuy. Kalau teknis, kayaknya teknis lu udah berjalanin bertahun-tahun sama aja. Mungkin kayak kalau ngomongin backstagers ya soundman akan ketemu mixer ya lo settingnya sama aja Sama sebenarnya. satu sih yang selalu gue bahas di podcast gue sebelumnya, komunikasi itu sangat penting. Iya, komunikasi lu Sangat. tuh. Di satu acara, di semua event itu komunikasi sangat amat penting. Jadi jangan sampai ada emosi. Itu satu tuh selalu gue tekenin tuh. Itu parah, itu yang paling penting tuh. Itu penting banget karena lu harus jaga kestabilan emosi lu. Lu lagi crowded, terus banyak penonton-penonton gitu yang udah nggak sabar masuk nih. Ya, itu Wah, lah. ayo nih. Tapi elunya emosi, berantakan men, semua men. Tuh, sama sih show management juga kalau ketika lu marah-marah mau manage acara ya pasti hasilnya kayak gitu juga. Blank men, lu jangan buang energi lu untuk marah-marah. Gimana caranya kita kasih solusi, kita nyari solusi yang bener gitu loh, buat bareng-bareng kan. Sebenarnya tadi sadar kalau lu bidang jasa gitu, melayani orang udah selesai menurut gue. Iya, emang harus lu punya Ayo jiwa Pak, itu. Bapak mau apa? Ya gitu sebenarnya ya bahasanya kayak gitu sih. Iya, Walaupun nggak gitu sama juga. di beberapa acara juga MC kan tergantung lu acara konser beda. Iya. Pembawaan lu. Iya. Di acara corporate Iya, beda. benar. Di acara kenegaraan beda. Teknisnya sama nggak jadi MC? Sama aja. Teknisnya sama Sama sebenarnya. aja. Cuma yang bedain itu siapa diri lu dan Iya. siapa yang lu MC-in nantinya. Iya. Apakah ada kepala negara? Nah. Apakah cuma kita seru-seruan nonton konser? Itu kan beda. Kalau nonton konser atau seru-seruan kan ngomong gua masih bisa agak bebas. Cuma kan kalau kenegaraan agak protokoler dikit Iya, kan. betul sekali. Agak berat dikit suaranya. Betul. Nah itu ngomongin Wibawa. jadi gua lagi lebar mulu nih ya. Kalau jadi selalu ditektokin ke gua soalnya kalau anak-anak tuh. Nah lu tadi menurut lu ya susahnya adalah karena kita bidang jasa dan lu harus siap melayani itu ya. Dari betul. tahun berapa ya lu udah mulai? Dulu sebelum jadi Shaudi lu apa sih? Lucu deh, gue alhamdulillahnya udah sekarang 2023 ya, 10 tahun cuy, 2012 malah 11 Oke, tahun 11 mungkin 11 tahun. tahun. Sebelum gue jadi bukan Shodi ya, lebih tepatnya show management sebenarnya. Kalau Shodi berat cuy. Gue sampai sekarang nggak pernah declare gue show director karena menurut gue berat banget dibilang show director. Kurir gue. Kurir. Jadi nganterin dokumen antara dari kantor ke kantor lainnya, udah gitu aja kerjaan gue tiap hari. Everyday kayak gitu Everyday. aja tuh. Terus ketika bokap gue meninggal, ada show director senior gue datang ke rumah dan gue emang kenal. Saya ditanya, emang teman ya? kamu kerja apa? Aku kerja kurir. Ya udah ikut saya itu dari 2012 sampai sekarang. Gue tetap di bidang yang sama. Gitu. Show management. Show management. Tapi ada tingkatannya, Bes. Nggak tiba-tiba dari sekarang. Itu yang kita bahas nih. Show management itu kan ada beberapa tingkatan kan. Karena Betul. itu satu, ibaratnya gini, show management itu kan kantor berjalannya nih. Betul. Nah, lu di bagian apa pertama? Pertama kali gue terjun di show management tuh ya pasti antara runner atau LO ya. Kita jadi satu lah. Nah. Yang pekerjaannya ya runner, namanya udah runner lari. LO ya LO, teman-teman tahu lah. Bantuin. Ya dari LO itu sekitar 3 tahun gue jalanin itu, ya suka dukanya mungkin bisa gue
kasih tahu yang paling dukanya adalah ya gue sampai nangis kerja waktu itu karena berat banget. Ya lo bayangin aja kerjanya jarang, sekali kerja capek banget. Tapi menurut gue yakin gue bisa di dunia ini. Itu dulu gue yakin itu. Lalu dilanjut di 2013 sampai 2015 gue mulai namanya dikasih kerjaan untuk naik atas panggung, walaupun hanya ngangkat bangku doang. Ya itu gue dari rumah pakai kemeja rapi, pokoknya tiba-tiba di atas panggung bawa bangku tuh gue udah seneng. Wah, ini pekerjaan gue sesungguhnya nih, cuman ngeset doang gitu. 2016 udah mulai belajar script MC. Mungkin ketemu lo di situ tuh gue lagi belajar. Ternyata urutan show management tapi nggak berlaku sama semua orang ya. Di dalam karir gue ketika gue udah bisa bikin script MC, ketika gue udah bisa bikin Indonesia atau bahasa Inggris lah ya, itu memungkinkan untuk gue naik lagi ke atas. Jadi director. Ternyata awalnya itu gue, Bes. Awalnya itu. Awalnya dari lo megang script sebenarnya. Megang script MC. Jadi kan gue tahu nih. Karena kan script kan kalau lo bilang lo ujung tombak, di belakang lo gue MC. Ya kan? Gue harus nyampein pesan dari director gue. Bes, berubah nih Radon gitu. Nah dari situ gue ternyata jadi belajar bertahun-tahun. Lama-kelamaan orang kayak branding gue udah kayak, oh Rian tuh memang show management kan. Nah secara nggak langsung, nggak sadar, tiba-tiba gue udah di posisi director. Dan itu nggak sadar gue. Nggak ada yang tahu sih ya sebenarnya ya. Karena lo ya nothing tulus aja jalan. Dan gue sebenarnya yang gue bilang tadi, gue tidak pernah mendeklar gue show director. Emang gue tidak mau showing ke orang. Sebenarnya gue dapat pekerjaan show director dari 2017 loh. Udah. Dari ketika ketemu lu, gue sebenarnya udah direct di tempat lain. Gitu. Cuma pada saat ketemu gua, ya lagi MC crew aja. Lagi nge-crewin aja ya. Secara freelance apa aja gue sikat pada saat itu. Tapi gue di jalur yang sama, gue selalu konsisten. Gue nggak pernah tiba-tiba lo nemuin loh, kok Rian di produksian, tidak pernah. Mungkin sekarang iya. Cuan ya bahasanya. Ya realistis bro. Everybody know lah. Tapi gue tetap di wadah yang sama IO sebenarnya. Iya. Tapi di jalurnya di show management. Nah di 2018 sampai sekarang, akhirnya tanpa sadar kok tawaran ke gue lebih banyak ke director ya gitu. Itu datang sendiri. Nah itu yang gue bilang, satu rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki nggak pernah salah alamat. Iya. Begitu orang kayak lu, kalau direct gue, MC-nya abis, udah biarin aja, lepas aja. Karena lu udah trust sama gue. Begitupun orang kalau lu. Kenapa akhirnya lu nyampe ke tahap director? Nah orang juga percaya sama lu. Mungkin kayak gitu percaya. Iya, gue gak pernah sadarin, Wes. Tiba-tiba udah di posisi sekarang, maksudnya kalau lihat sekarang ya belum naik-naik banget. Di atas langit ada langit, intinya kayak gitu. Nggak akan pernah nyampe. Nggak pernah nyampe gitu. Ketika gue udah sadar kayak, oh gue udah di sini nih. Ya udah, ya belajar lagi. Tapi sebenarnya kalau lo lihat dari case-nya, gue tuh konsisten, Wes. Kayak misalnya yang gue lakuin adalah kan tadi gue bilang gue di IO, tapi di jalur show management 10 tahun gue tuh jalanin itu tuh. Yang masa ditanya suka dukanya banyak lah, lu butuh podcast 50 episode mungkin. Ya pokoknya itu yang gue jalanin sampai 10 tahun, tiba akhirnya masuk konsep di mana personal branding gue ke masyarakat tuh kayak, oh Rian tuh show management. Iya. Gitu. Udah itu aja. Jadi gini, kalau menurut gue baik buruknya kita itu kan orang yang nilai. Iya betul. Lu nggak sah ya sebenarnya, nggak mutlak lu menilai diri lu, oh gue orang yang baik, oh gue orang yang seperti ini loh, oh gue orang yang pintar. Bukan diri lu yang nilai, orang lain yang nilai. Makanya ketika lu ada di posisi itu berarti orang sudah mempercayakan lu. Dan gue nggak sadar. Iya nggak sadar, men. Gue juga nggak pernah sadar kalau tiba-tiba gue bisa nge-MC-in ini, gue nge-MC-in ini, gue ada di acara ini. Lu acara the biggest event lu misalnya, tiba-tiba lu pulang ke rumah, ih anjir gue udah sampai situ ya. Nah iyalah. Gak sadar, tapi lu konsisten, Bes. MC. Jangan tiba-tiba besok gua ketemu Abes lagi bikin panggung. Enggak lah. Walaupun iya pun ya nggak apa-apa, bro. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ya sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba lu geser setir lu tiba-tiba Abes Production. Menurut gua lu udah ngebuang branding lu bertahun-tahun jadi MC. Ini udah bertahun-tahun kita bangun ya. Jadi menurut kita sih ya, mungkin menurut gua atau Rian, jadi lu lakukan yang terbaik di posisi lu sekarang atau di kerjaan lu sekarang. Jangan belok-belok kemana, udah lakuin aja udah. Konsisten itu susah, men. Susah cuy. Ya. Banyak cerita juga sih ya kita event. Gua tuh gua hampir gagal loh nge-MC sama dia. Karena yang gue baru balik dari Jepang. Oh iya. Best tanggal sekian nge-MC ya. Iya. Jam berapa? Pagi. Posisi gue masih di Jepang. Gue takut. Untungnya Jepang itu negara yang nggak delay lah ya. Tepat waktu ya. Dia punya manajemen waktunya. Gila. Jadi gue berangkat dari Jepang itu pulang sekitar
malam, jam 8 malam. Iya bener. Itu gua nyampe Indo jam 3 pagi. Gua event sama dia jam 7 pagi. Jam 7 pagi cuy. Wah itu, Tapi keren. ya gua masih melayang, itu masih jet lag itu gua. Berangkat pagi-pagi ketemu dia. Lu mengantuk amat? Iyalah, gua baru landing. Ya kan? Itu hampir nggak jadi event sama dia. Nah, kita bahas tadi lo berawal dari ngakruin LO juga. Nah, cerita-cerita LO lu gimana? Lu pernah nge-LO-in siapa dulu? Kalau LO itu sebenarnya gue pernah cerita ini kemarin. LO itu gue nggak bisa sebut nama artis ya. Ya. Gue pegang satu artis itu dan artis itu terlambat, gitu. Oke. Case-nya dia terlambat atau delay gitu, tiba-tiba ya gue sebagai LO merasa gagal pada saat itu. Tapi bukan salah gue. Karena lu nggak bisa make sure dia datang jam berapa. Iya, dan tapi alhamdulillah ya, artis itu ya plug and play. Jadi ketika datang cek sound iya, tapi mereka nggak sempat kayak apa sih bahasa mereka tuh kayak ya pokoknya intinya cek sound lah gitu ya. Jadi tinggal datang, colok, main dan ya mereka udah jago bertahun-tahun gitu. Ya gue beruntung pada saat itu. Lebih lucu lagi, ada lagi gue jadi LO tuh yang gue inget nih ya. LO jadi ada salah satu acara yang menghadirkan anak SD pada saat itu. Gue cerita ini kemarin di kelas. Itu create-nya susah tuh. Iya, jadi gue jemput SD 1 sampai 10 SD gitu naik bus. Ayo adik-adik, itu gue kayak gitu cuy. Udah gitu nggak cuman naik mobil doang, naik bus doang nggak. Gue harus kasih makan ya. Kamil satu bus itu 50 siswa. 10 berarti berapa 500 anak. Ya udah gue harus orderin pada saat itu Hokben ya. 500 pack gitu. Gue kasihin satu-satu. Sendiri cuy. Oh, lu nggak ada. Maksudnya sendiri. Kan kalau di show manajemen lu ada runner ya 2 gitu. Nggak ada, gue sendiri. Dan gue ya memang itu kan kerjaan orang lain kan. Ya udah, gue ngasih 500 pack, makan satu-satu. Udah gitu selesai nih, gue harus ngamplopin mereka satu-satu. Jadi gue megang uang cash di tas gitu. Ya nggak usah pakai nominalnya. Jadi 500 anak itu harus gue kasih tanda tangan, harus gue kasih, itu gue kerjain sendiri. Untung nggak dibegal lu di jalan bawa duit ya. Itu LO ya. Ada banyak cerita cuman kayaknya nggak cukup. Ya. Kita ambil intinya aja ya. Pokoknya gue seneng ngeliat dia sekarang, makanya kenapa akhirnya kemarin dia tadi sempat bilang pas datang ke sini, Bes gue jarang banget gue mau diundang podcast lo kata dia. Mau, ini karena lu yang ngoling kata dia. Karena gue ngeliat dia di Instagram itu atau enggak gue liat wah TikToknya udah mulai, dan kemarin baru 50.000 ya. Oh iya. Udah nyampe 50.000 ya. Itu juga nggak berasa Bes. Tiba-tiba 50.000 aja. Nah itu yang gue bilang, istiqomahnya tuh susah emang kalau mau bikin konten. Kadang dapat bosennya. Betul. Tapi gue kalau ngomongin konten, Bes, gue memang melakukan itu secara jadwal. Gue selalu ketika dapat satu venue, gue selalu nanya sama anak-anak bahas apa. Jadi sebenarnya kalau ngomongin konten, kenapa gue bisa ngelakuin itu? Karena gini Bes, gue balik lagi ke diri gue ketika gue ngelakuin sesuatu, ya memang diri gue. Nih, lu pertabel nih. Melakukan sesuatu emang diri lo. Contoh, lo koki, tiba-tiba lu gue ajak main basket, nggak masuk kan? Iya. Lu koki tapi konten lo main basket, nggak akan masuk. Lu bikin koki, ya konten lu masak. Betul. Nah, konten gue stage, ya karena gue orang stage. Iya, jadi kalau lu mau lihat dia cara kerjanya dia, lu follow TikToknya dia. Iya. Apa nama TikTok lu? Etriandian soalnya. Etriandian dia pokoknya. Kayak gitu Bes, kalau lu gue balikin, lu MC, ya lu bikin konten MC. Lu jangan tiba-tiba lu MC, lu masak. Karena lu akan berat untuk belanja. Lu akan berat masak apa aja karena lu bukan koki. Jadi nggak tulus gitu ya. Iya. Jadi nggak ikhlas gitu. Makanya gue bikin ini. Nah, gitu ini diri lu. Jadi lu ngelakuin ini ya udah diri lu aja. Ya, karena gue tipikal orang yang seneng ngobrol dan seneng belajar. Kayak gini nih konten-konten gue dari kemarin nih, akhirnya mungkin teman-teman yang nonton ini jadi tahu tentang show manajemen, jadi tahu tentang kru tuh begini. Iya. Oh, jadi soundman tuh begini. Jadi roadman tuh begini. Dan gue nggak nutup kemungkinan nanti akan ada beberapa konten-konten gue yang mungkin menghadirkan nggak cuma di event. Iya, betul. Di kerjaan lain. Betul. Mungkin kita bisa tanyain nanti manusia silver kayak gimana. Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan. Nah, iya, karena kan podcast Squad kan youth, nggak segmented kan. Nggak segmented. Itu keren sih maksudnya. Nah, tapi gue seneng sama lu sekarang udah grow-nya luar biasa. Kita bahas per eventan lagi nih. Sip. Biggest event yang pernah lu jalanin. Yang kayaknya tuh lu, wah gila nih gue mau jalan ini berat tapi seneng. Terus, iya bangga lu ada di event itu. Yang paling susah aja deh. Oke, yang paling susah. Gue ngerasain di tahun 2022 ada yang namanya pesta di Bali. Oke.
Ya. Mereka se-Indonesia ngumpul dalam satu tempat, yaitu di Pulau Bali. Oke. Lo tahu kan itu dari situ udah simpulkan orang se-Indonesia, udah tahu kan arahnya kemana. Dan mereka acara keluarga, yang dimana acara keluarga itu yang nggak bisa lo direct. Oke. Ya itu gede banget, eventnya tuh 10 hari. Wah gila lama. Tiga venue. 3 venue, yang satu di Girinata, satu lagi gue lupa namanya, satu lagi di Peninsula Island. Oke. Jadi ketika lo bikin rundown, yuk kita event jet, rundownnya nggak dibaca mas, sesuka mereka. Saya maunya abis ini band ini. keren. Saya maunya abis ini artis ini. Abis ini saya mau ini. Jadi ketika rundown kita buang. Jadi kita tanya sama ketuanya, Bapak abis ini mau nonton apa? Itu best. Di 3 venue itu? Iya. Di 3 venue itu semua kayak gitu rata-rata. Yang paling parah adalah waktu di Peninsula Island. Menurut gue the biggest eventnya bukan sih, gue lebih kayak mau menyampaikan ke lu yang paling bener-bener sampai pala gue pusing banget. Iya, okay. Ya lo sekarang bayangin kalau lu present dancer standby tinggal naikin panggung, dia ngedance, ya kan? Kalau band gimana bes? Lo harus ngeset kan? Iya. Dan itu lo harus lakuin dalam 10 menit. Bapaknya harus gimana nih lama banget 10 menit ya? Iya pak, ini kan band pak. Itu menurut gue itu gede banget. Dan emang eventnya teman-teman bisa lihat di Reels, bisa lihat di TikTok, itu eventnya gede banget. Dan semuanya keluarga, dari atas, belakang, kanan, kiri, semua saudara yang nggak bisa dikasih tahu. Dalam artian nggak dikasih tahu kayak Bapak ini kita ada teknis. Oh nggak bisa, ini saudara saya pak. Itu gitu tuh. Ya, jadi lu sebenarnya gue sampai pusing kepala gue. Dan gue sampai berantem sama kru gue. Teman-teman kru juga, teman-teman kru, maksudnya teman-teman show management yang nonton ini mungkin relate ya. Iya. Jadi, ya gimana ya, lu kan kalau sembarang kayak misalnya nggak segampang itu. Iya memang. Nggak susah banget teman-teman ya. Teman-teman tahulah cara teknis kayak gimana gitu. Ya gitu menurut gua adalah yang event paling susah. Yang paling susah. Kalau yang gede banget gua nggak bisa jawab ya. Sekarang menurut gua alhamdulillah, ya sombong tapi ya. Tapi alhamdulillah memang ya beberapa tahun ini dapat yang gede-gede dalam arti kayak 10.000 penonton. Oh iya. 5.000 penonton. Menurut gue gede. Sebenarnya lebih gede lagi ketika lu event cuma 50 orang yang datang isinya presiden. Mati loh. Gua kemarin terakhir di BSD. Itu reuni BPK kalau nggak salah. Wah, itu nggak banyak kan, cuma 50-60 orang. Ya, itu kan lebih itu ya, lebih gimana ya? Deg-degan ya itu, menurut gue tuh gede itu menurut gue. Tapi balik lagi gini loh, ketika lu dapat yang paling susah, nge-create-nya agak susah pada saat itu ya. Susah. Cuma balik lagi ke awal, kita itu bergerak di bidang jasa. Iya, benar-benar. Lu harus melayani mereka dengan baik. Pun begitu gue. Gitu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Coba gue balikin ke lo. Kalau lo sadar tidak sadar ya, tiba-tiba lo kayak ini event terbesar gue, lo apa? Event terbesar apa ya? Mungkin secara skala orang atau stage, atau kan pandangan orang beda-beda ya. Kalau gua adalah terbesar adalah yang teknis. Kalau lu lebih kemana? Kalau gua nge-MC-in di ada salah satu daerah di BSD lah, lapangan gede gitu. Dan artis itu memang yang sekarang lagi naik banget. Itu sebutlah Sheila on 7 ya. Oh iya. Dari tahun 2 tahun 3 tahun terakhir kan mereka tuh masif banget kan. Dan itu ada di salah satu acara itu MC-nya gua, gestarnya Sheila on 7. 12.000 orang. Ramai banget. 12.000 orang, lu di atas nggak gugup aja syukur lu. Itu ngademinnya ya yang susah. Karena begitu lu punya penonton yang masif, udah crowd, terus artisnya lama, gitu. Gue nggak bilang salah ya, siapapun itu ya. Iya, memang. Artisnya lama, untuk set alatnya, MC itu tumbal, men. Betul. Dan lu harus putar otak. Nih kemarin juga sama Gacul gue bahas ini nih. Lu harus siap sedia untuk panjangin waktu, overtime. Panjangin waktu, terus lu putar otak gimana caranya mereka nggak bete. Iya, betul. Gimana caranya, yang susah itu adalah gimana caranya untuk mereka mau dengerin lu. Iya. Lu mau ngomong apa? Gue mau nonton konser nih, bukan mau dengerin lu ngomong gitu. Tapi gimana caranya nge-create itu biar mereka tuh mau dengerin kita ngomong. Caranya adalah lu punya, ini cara gue sendiri sih, ajak ngobrol bercanda gitu, atau gue biasanya nyapa karena biasa nonton konser kan dari daerah mana-mana. Lo absenin. Itu mungkin semua MC ngelakuin hal yang sama ya. Absen dari mana, karena artis-artis itu kan ada yang sampai ada waktu itu gue di BSD itu nggak cuma di lapangan itu, di ICE gue pernah bareng Sheila juga. Wah, gue ketemu lagi sampai ada yang gini loh, Sheila Geng itu
Mas, gue ngeliat lo mulu, Mas, bosan gituin kan. Karena gue ketemu orang itu beberapa kali, ketemu fans Sela beberapa kali. Bener. Dan itu mereka rela datang dari Jogja ke Keren. Jakarta. Nah itu yang menurut gue dari skup masanya 12.000 orang sih itu. Itu ya event terbesar lo ya. Cuma kalau yang paling pusing itu sebenarnya acara kenegaraan kali ya. Gue mau jawab tuh pas itu. Pemerintahan. Iya, pemerintahan itu karena lu harus protokoler kan. Iya, terus betul. ngomong lu nggak bisa sembarangan, men. Iya. Beratin dikit nih nada lu dan lu harus sopan. Itu balik lagi sih yang sebenarnya Sama. kita serve orang-orang itu gitu loh. Serve klien, serve tamu-tamu yang datang karena gue mau bahas ini agak krusial sih sebenarnya karena biasanya apalagi gua MC di atas panggung. Yang notabene sering dilihat orang dan gue merasa mungkin wah gue di notice spotlight lah ya. Ya gue dapat spotlightnya orang-orang notice gue. Jadi ada beberapa sindrom gitu takutnya. Iya. Jadi mungkin gue mau aware sama itu, concern sama itu karena kita di belakang artis manapun ya, lo itu dilayani. Betul. Ketika di belakang panggung. Betul. Tapi ketika lu ada di atas panggung, lu harus melayani. Lu harus bisa bedakan itu. Ya. Jangan lu maunya dilayanin mulu. Enggak. Kita tuh pekerja seni. Pekerja jasa di bidang jasa ya. Betul. Di bidang jasa nih kita. Oke, lu MC, lu artis, lu anak band di belakang panggung, oke lu dilayani. Sangat dilayani. Lu mau apa, mau ini, betul. riders ada. Tapi begitu lu ada di atas, lu kerja dan lu melayani orang. Basic sebenarnya, Bes. Tapi kita suka lupa, Bes. Itu. Mungkin kita nggak usah ngelempar ini ke orang lain ya. Ya sebenarnya menurut gua entertainment tuh harus ditanamin lagi kayak ya mungkin lupa belajar gimana, harus diingetin lagi. Mau gimana pun ya kita ngelayanin orang, udah selesai. Iya. Harus ada sadar dirinya itu loh. Jangan kayak gua sampai mau kesalak deh anjir. Sampai mau kesalak gua. Soalnya ini gue seneng di podcast lo deh, Itu terjadi di episode pertama sama Balki. Oh iya, dia keluar semua ya? Wah, keluar semua. Ini gua ada di podcast lu nih, gua seneng nih. Jadi gua mau ngeluarin unek-unek gua nih gitu deh. Wah gitu. Ya nggak apa-apa lah. Terang. Iya terang ya, mudah-mudahan nasibnya terang. Karena terang ini ya gue bikin sekali lagi gue jelasin terang ini tentang seseorang. Makanya gue hadirkan teman-teman gue di sini supaya kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kelas online juga nih gue lama-lama nih. Tapi memang arahnya sebenarnya gini, Bes. Kan sebenarnya menurut gue podcast itu bukan antara lu sama gue kan. Iya. Antara kita sama yang mendengarkan. Jadi tiga arah menurut gue. Iya, tiga arah. Kalau gue sebenarnya kalau pengennya itu sebenarnya lebih edukasi, bukan soal ini, soal gue, tentang gue. Tentang pokoknya semua, maksud gue lebih kayak bahas antara kalian atau lu yang nonton sama kita, itu lebih nyambung menurut gue. Biar relax. Jadi kalau lu mau belajar pun, oh kemarin gue dengerin dia nih, oh begini. Iya, gue lebih kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa ngasih ilmu. Kalau kata bahasa mas yang di belakang, be good speaker. Iyalah, tapi gue seneng nih anak Palu Gada juga bro. Oh Palu Gada. Palu Gada. Apaan aja deh dikerjain sama dia ya. Apaannya dikerjain, lo minta apaan aja dikasih kayak Om Jin sebenarnya deh. Lu Palu Gada apaan ya sih? Enggak, sebenarnya kalau ngomongin Palu Gada, gue sebenarnya tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena menurut gue harus jaga image semua kayaknya. Show manajemen, Palu Gada nggak pernah gue posting. Jadi ya buat side job aja. Tapi untuk main job lo, tetap lo harus konsisten. Betul sebenarnya kalau menurut gue konsisten tuh bener kan. Tapi lo harus tahu aturan gini. Bukan berarti lo konsisten lo hal yang itu aja sebenarnya. Tapi butuh variatif menurut gue. Butuh sedikit. Itu yang lagi gue pelajarin. Nah ini gue mau nanya nih An, kalau dari tadi kita udah ngelebar banyak banget nih dari suka dukanya udah ada lah tadi ya. Sekarang gue mau kita kasih gambaran buat teman-teman yang lagi nonton nih. Teknis di show management tuh seperti apa dari mulai pertama rigging belum berdiri tuh ya, acara belum mulai sampai acara udah selesai. Sebenarnya show management itu pekerjaan rapi ya. Kita datang rapi, pulang rapi gitu sebenarnya. Enak lah ya. Enak, tapi emang tanggung jawabnya besar. Ibaratnya dalam manajemen lo setir lah, tapi bukan berarti setir yang kayak pemimpin gitu enggak ya. Hotel ya kalau analoginya gini, ada IO yang bisa bikin mobil, ya gue yang nyetirin mobil itu gitu. Tapi tetap dapat dari atasannya mereka arah kanan, kiri gitu sebenarnya. Kalau ngomongin
awal ya memang sebenarnya show management tuh berhak untuk ngasih tahu lebih baik rundownnya seperti ini loh. Oh, jadi kita juga komunikasi sama IO-nya atau sama kliennya ya. Mungkin kan klien kayak, oh, Mas kita ada 3 artis nih, bisa komunikasi dari kita tuh kayak, oh, di artis ini dulu yang main, yang ini dulu main. Sebelum artis ada namanya dancer, itu udah mulai awalnya dari situ. Jadi lo ngerangkai acaranya tuh biar penonton nggak bosan. Iya, di manage gitu. Kadang-kadang IO kan gelondongan nih, Mas kita punya materi ini drag gitu. Ya bantu susun kita sebenarnya. Nyusun itunya ya, sama masuk ke skrip lu juga sebenarnya, Bes. Iya. Oh, lebih baik nih kita arahnya ke sini-sini. Itu tuh udah mulai bekerja di situ. Harus gitu. harus nyusun dari mulai, oh ini MC masuk dulu, habis MC masuk misalnya Indonesia Raya dulu, habis Indonesia Raya dulu. Kalau acara yang sedikit formal mungkin speech dulu, biasanya gitu. Habis itu hiburan. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia ini lagi diedukasikan, wah so banget gue ya. Temennya, maksudnya gue belajar dari senior ya. Sebenarnya bahasa show management, set management, show director itu lebih berat, makanya sensitif gue. Ya, ada yang namanya color director teman-teman. Jadi sebenarnya kalau show management itu dari awal panggung dia udah memanage sebenarnya. Atau show director dari saya mau lampunya di sini, saya mau bandnya di sini, itu sebenarnya show director udah mapping. Tapi sebenarnya kita balik lagi, kita kan di Indonesia ya. Keren banget bahasa gue, Bes. Iya, mohon maaf. Biar kita kelihatan pinter ya. Karena teman-teman senior maaf ya kalau ajarin lagi saya gitu. Tapi ini se-insert gue, sepelajaran gue sebenarnya. Kalau kita berkaca dengan luar negeri itu, show director tuh udah mulai gitu deh, harusnya gitu. Dari awal tanah kosong mereka udah kasih tahu, oh saya mau panggung gitu-gitu. Yang bener ada mapping ya. Ada bahasa baru, bukan bahasa baru, bahasa bener adalah color director. Iya, itu yang lagi dikencangin lagi sama senior gitu sebenarnya. Nah, makanya gue selalu dari awal bilang show director gue takut, Bes. Karena tuh pengertiannya tuh beban ya. Gitu. Masa lebih baik lu manggil gue Rian show management atau apalah gitu. Terserah gitu. Tapi kalau ketika gue adalah show director, itu menurut gue adalah satu tanggung jawab yang lebih besar lagi ketika dipertanyakan pekerjaan lu apa sesungguhnya, itu berat banget. Itu sama kayak gue sih sebenarnya. Lu MC apa? Bisa. Iya kan? Bisa. MC kan beda-beda ya. Iya, ada bisa. MC konser, ada MC protokoler, iya, betul. Ya kan? Ada MC pemerintahan nih, corporate, wedding, iya, ya kan? Benar. Sebenarnya kita bisa aja sebenarnya. Cuma untuk spesialisasinya mungkin ada yang lebih berhak gitu. Iya, benar. Ada yang bukan lebih berhak, ada yang lebih profesional dari itu. Kayak gue misalnya biasa MC konser nih. Terus exhibition. Betul. Gue biasa yang nge-grab penonton. Betul. Seru-seruan. Begitu ketemu yang event corporate atau pemerintahan yang lu harus formal, gitu. Bisa apa enggak? Bisa. Cuma takutnya tidak totalitas. Betul. Gitu. Tidak sepro yang sudah ada. Atau MC wedding. Wedding kan sakral ya. Sakral banget itu. Jadi ada beberapa MC yang mungkin profesionalnya di situ. Nggak bisa disamaratain. Oh ini MC, bisa semua ya? Enggak juga, men. Betul. MC wedding. Biasa di wedding, begitu ketemu konser gagap ada. Gua pun begitu, biasa konser, ketemu wedding atau corporate atau kenegaraan pemerintahan, gagap ada. Tapi lucu ya kalau ngomongin MC wedding di konser, itu lucu kali ya. Baik bapak-bapak. Nah lucu kan lu kayak gitu kan? Karena masih ke bawah suasana. Gue biasa wedding. Kalau mungkin gini, gitu loh. Apa ya genre aliran kalau musik ya. Ya main musik band gitu. Ya band itu kan ada yang namanya metal, ada yang rock. Ya lo harus tahu dulu lu tuh apa gitu. Nah, lu di mana spesialisasinya? Iya. Dan lebih bagus lagi lu konsisten di situ. Betul. Itu balik lagi tuh konsisten. Bahasa lu bener sih, bisa namanya MC bisa gitu. Bisa. Kan. Tapi lu ya cocok gak? Nah, balik lagi ke situ ya. Jadi teman-teman banyak hal yang harus dipikirin. Ini dari kemarin gue juga ngomongin event terus kan. Ini akhirnya nyampe di show management nih. Jadi Rian udah jelasin tadi teknis-teknisnya, susah-susahnya ya. Gue sebenarnya kalau bilang susah jangan pernah bilang susah, Bes. Gue selalu kayak tekanin diri, wah susah nih, dan tidak menggampangkan ya, tolong dicatat nih, bukan tidak menggampangkan nih. Jangan, maksudnya dalam artian, wah Rian gampangin teknis, bukan. Menurut gue segala sesuatu itu jangan lo bikin susah, jangan lo bikin gampang juga. Jadi kayak balik lagi ke diri lo nih. Kalau memang lo ngelakuin itu terus menerus, lo akan terbiasa. Nih bahasanya gimana bener ya? Bisa karena terbiasa. Balik lagi
yang lo hadapin ini orang tuh selalu berbeda-beda. Sebenarnya role modelnya akan seperti itu aja teman-teman. Template gitu aja. Cuy. Template gini Bes, lo nggak mungkin kan ketika dapat skrip, lo kok closing duluan kan nggak mungkin. Iyalah. Ya kan? Iyalah. Pasti lo dapat materi kayak opening dulu. Template itu cuma kayak bulak-balik doang teman-teman. Dan lo eksekusinya sebenarnya itu aja. Yang beda balik lagi Bes, lo di mana nih? Nah, posisikan diri lo di eventnya seperti apa. Iya. Terus lu harus bersifat seperti apa. Gila. Ini lama-lama YouTube gue jadi kelas online sumpah ya. Tapi keren, berfaedah. Berfaedah. Yang mudah-mudahan isinya daging semua. Tapi ya nih gue kasih bumbu dikit nih. Kita dari tadi serius banget nih. Ngomongin event serius banget nih. Ada gak satu, kita udah beratus-ratus panggung lah ya, udah ngejalanin lah ya. Iya kali ya, kalau dihitungin ya. Udah banyak men, 12 tahun, 15 tahun yang lalu lah ya. Ada gak lu pernah kesel sama satu artis yang wah gue nggak mau megang lagi nih, rese nih, telat mulu nih gitu, nggak tahu kan, karena gue ada gitu, karena gue ada. Gue ada Bes, dan kebetulan ya maksudnya gue sudah kesal sama dia di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, first impressionnya udah nggak bagus tuh. Dan gue selama gue ya alhamdulillah sampai saat ini masih di karir yang sama, udah 4 kali ketemu. Kita nggak usah sebutin. Karena kan nggak bisa menghindar, karena kita siapa sih tiba-tiba dapat materi, artisnya tolong jangan ini, saya tidak suka ya, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, emang lu klien. Iya, gue ya udah nurut. Jadi sebenarnya tidak bisa nyebut nama, ya ada Bes. Ada banget sebenarnya, tapi ya kayaknya ketemu lagi tahun ini. Karena kemarin ada tawaran megang event temen dan listnya, oh dia nih gitu ya, mungkin pertemuan yang kelima nih. Dan mudah-mudahan nggak ribet lagi ya. Nggak, kayaknya masih ribet. ribet sih bukan kayak ya gue kan tetap melayani dia Bes. Cuman kayak bahasanya gue cari cara bahasa yang tepat. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau ada, ya udah trik nikmatin aja. Tapi kan harusnya gue udah tahu triknya gitu. Itu yang apa ya menurut gue? Ya udah nikmatin aja. Ini nikmatin aja sih. Udah nikmatin aja ketika lu ketemu orang yang, karena gue pun merasakan hal itu. Kalau di atas panggung, gue bahas juga nih sama Gacul kemarin. Karena Gacul kan ya orang nge-crew kan. Dia nge-set alat, gue lagi nge-MC kan. Jadi kalau gue ada jeda lama banget, dia juga bilang tuh ke gue si Gacul kemarin, gue tahu kalau lu lagi ngeset lama tuh, lu wajar kok kesel sama kita, kata dia gitu. Nggak gitu sih cuy, ya gue tahu susahnya MC, karena begitu band atau artisnya atau penyanyi atau siapapun itu dipanggil lama, naik atas panggung lama, itu jadi tolol MC tuh beneran. Iya bener-bener. Tumbal kelihatan. Harusnya lu minta body bag 10 biji Bes. Gue pernah di satu event ya. Satu event nih, ini korelasi sama yang tadi gue kesel nih ya. Satu event itu ada di suatu daerah, penonton udah ngebludak gitu nungguin ini ya. Gua naik itu ada 45 menit. Lama banget basi Bes. 45 menit gua di atas panggung. Itu sampai gua bukan ngomelin sih sebenarnya. Maksud gua tuh lu udah tahu sama show manajemen atau sama IO-nya nih, lu udah tahu MC lu kelabakan. Lu 10 menit aja udah capek men. Ngomong ini 45 menit gua di atas panggung, penonton udah ngebludak dan lu nggak ngasih apa kayak gitu goodie bag. Games tuh penting loh maksudnya. Itu voucher, akhirnya voucher ya? Keluar. Voucher keluar, voucher makan dari tenan-tenan itu, ya. Itu pun keluar di 15 menit setelah gua naik. Berarti masih ada sisa setengah jam. Setengah jam lagi loh. 15 menit. Mas, ada voucher nih. Sini. Itu nilainya ada yang 100.000, ada yang 150.000. Gua tarik. Karena barikade lumayan jauh. Gua minggel, gua kasih pertanyaan. Setengah jam gua begitu. Itu kalau gua hitung, itu voucher mungkin keluar 2.500.000. Ya apa itu tanggung jawab IO sih sebenarnya. Tapi gue punya cerita Bes. Gue pernah kayak gitu Bes. Nih artis lama banget nih nggak nyampe itu telat. Iya, gue yang pernah gue lakuin adalah ini sedikit ekstrim sih sebenarnya. Gue turunin MC gue. And then menurut gue lebih baik panggung gue kosong, gue kasih TVC iklan-iklan, sponsor, daripada MC gue ngomong dan itu jauh terlihat lebih bodoh menurut gue. Gue kalau ketemu show director kayak gini nih, gue nikmat rasanya. Ya gue akan kumpulin, ini MC saya udah habis bahan, gue balikin ke IO lagi. Tolong konteksi yang telat ini udah sampai mana, udah. Kalau menurut gue kalau maksain lu terus ke sana, ini triks pribadi gue ya, tapi gue sering lakuin itu. Lebih baik MC gue turun, karena menurut gue kalau lu kebanyakan ngomong, event lu apa ya?
jadi lebih downgrade ya. Ya udah biarin aja penonton mau ngapain kayak gitu maksud gua. Lu nonton TVC aja, jangan lu paksain ngomong terus. Tips buat lu juga, lu mendingan turun, Bes. Iya, cuma kalau ada games atau ada voucher, ya itu selamat mau nggak mau kan? Gitu. Walaupun Coba lu diselamatkan di menit 45 misalnya. Kalau misalnya artisnya setengah jam lagi, ketahuan nih kita ngomongin artis deh. Iya. Masih ada setengah jam lagi kelar lo, Bes. Karir lu kena juga, Bes. Nah itu makanya gini loh. Sama gini, Bes. Ketika orang datang cuma yang lihat lo yang sisa bahan lo habis. Nih MC jelek banget kan? Lo yang kena. Nah itu maksud gue tuh kita dalam satu rangkaian event tuh tolong kerjasamanya lah. Iya, betul. Semua juga show management ke MC, MC ke klien ke show management, muter aja kan circle kita sebenarnya. Gitu loh. Jadi saling bantu. Iya, lu jangan di-push juga gitu maksudnya. Udah tahu begini, jangan disalahin MC-nya. Oh ini jadi curhat gua. Ini lama-lama jadi konten curhat, konten gibah nih. Ya kayak gitu. Jadi betul. Semua harus ada andilnya lah kalau menurut gua. Sebenarnya sekali-sekali lu jadi penonton gitu. Ketika jadi penonton pun ini habis apa sih ngomong mulu. Nah, lu lebih baik turun ya, memang penonton kecewa. Loh kok kosong turun, tapi lu menyelamatkan moodnya juga. Iya, nyelamatin mood kita juga sebagai MC, terus nyelamatin mood acara juga. Mendingan lu kasih TVC bener nih. TVC, kalau tidak ada TVC maksimal ya biarin aja lo kasih playback musik, udah itu aja. Playback musik aja. Jadi ketika ini kemarin sempat terjadi sama gue kalau lo ngomongin Gacul kalau nonton ini kita pernah tadi ketemu waktu Gacul megang coklat di Ancol. Oke. Ada teknis di keyboard gitu. MC gue udah habis bahan. Yang gue lakuin adalah sebenarnya ya lo benerin keyboard, gue minta voucher. Kalau memang nggak bisa juga, gue hampir sempat menentukan kayak udah kita close aja, benerin aja teknisnya, MC turun, TVC. Iya, blackout gitu dong, blackout. Tapi kotor kan, ada kru masuk. Ya, this is event, men. Ya. Kayak gitu. Lo bukan pesulap, enggak selamanya event itu mulus. Iya. Itu berkali-kali gue bilang. Jadi betul. Mungkin teman-teman di sini juga yang mau bekerja di bidang event, ya event tuh seperti ini. Enggak selamanya yang lo lihat di depan sama apa yang terjadi di belakang, ya. Karena ini live, ya. Oke, enggak. Ya kayak gitulah itu kisah-kisah serunya ya. Ini ada yang lo mau tambahin nggak, Yan? Mau yang gue perbaiki sebenarnya. Oke. Untuk mungkin juga tips and triknya di show management. Nih, gue selalu campaign kayak gini. Ketika lu sudah bekerja di bidang yang tepat, memang lu sudah dilahirkan untuk sebagai itu. Menurut gue, capek, rezeki, bahagia itu udah di sekitar lo pasti. Nggak ketukar tuh ya? Nggak akan ketukar, pasti gitu. Jadi kalau memang lo udah diciptain ini, kalau lo memang udah ditakdirkan ya, ini kita ngomongin garis hidup bekerja, ini kan gimana caranya, mau gimana pun kita ngomong 2 jam, 3 jam adalah sebenarnya ini pekerjaan kita ya. Betul. Ya, kalau memang lo udah dilahirin di satu titik dan itu udah diri lo banget, menurut gua ya lo udah berkah aja jalan, lo kemana udah enak. Ada aja rezekinya. Ada aja cuy menurut gua. Ada aja. Kalau ngomongin teknis, ini susah, ribet. Ya gua kemarin berapa hari yang lalu diomelin 5 emak-emak, menurut gua itu udah kayak nggak banget deh, tapi menurut gua ya ini pekerjaan gua. Jadi sebenarnya yang nonton ini balik lagi ke diri lo masing-masing. Ya lo memang lo ditakdirkan nggak nih ini? Iya betul. Rada berat sih sebenarnya. Tapi memang itu best. Memang itu menurut gua. Iya gimana ya, kerjaan kita satu dinikmatin ya emang bukan dibilang resiko juga. Iya juga sebenarnya. Resiko lu ya kerjaan lu begini, resiko lu begitu. Betul. Semua akan ada resikonya masing-masing namanya di dunia pekerjaan ya. Betul. Nggak semuanya mulus-mulus. Sama satu bes, jangan pernah berhenti nanya dan belajar sama orang itu ya sih. Oh itu sangat diperlukan lo jadi orang yang humble. Jangan pernah sok tahu kalau menurut gua. Iya, ini one apa ya maksudnya teman-teman yang baru kenal gua terus atau baru lihat kalau someday kita ketemu, gua pasti orangnya nanya-nanya mulu. Iya, nggak apa-apa dong. Iya, maksudnya bagus. Buat izin kayak misalnya gua nonton lo Abes nih, pasti kalau misalnya teman-teman punya apa ya kayak soundman, gua selalu nanya. Gua nanya gitu. Kita harus pelajarin semuanya yang ada di sekitar kita gitu karena soon or late itu pasti berguna kok. Iya. Kayak misalnya lu nggak bisa nyetir, lu temenan sama orang yang bisa nyetir, lu lama-lama bisa nyetir. Betul, bener banget. Itu aja. Sebenarnya dunia ini kan ya circle-nya gitu-gitu aja gitu. Iya, betul. Itu tips and trick lu jadi untuk teman-teman ya jalanin aja, tapi memang ya kalau memang lu udah di titik itu ya lu akan ketemunya jalan masing-masing. Nikmatin aja sih ya. Iya, lu nikmatin aja. Ya gue dari dulu nge-MC dari tahun 12 tahun. 12 tahun cuy, lu udah lama. 13 tahun. Gitu. Ya akhirnya gue bikin ini ya karena gue seneng ngobrol, gue seneng belajar. Sama satu bes, ya bener lu sering ngobrol, selalu belajar.
ternyata ini baru sadar gue di 2023 ya, ketika lo dapet sesuatu ilmu atau apapun itu dan lo rilis lagi ke orang, lo akan dapat lagi masuk yang baru. Menurut gue gitu. Itu true story ya. Jadi ketika gue bukan mengajarin, so tau banget ya, kayak lo punya sesuatu kayak wah triknya sederhana gini, gulung kabel kayak gini nih. Kalau lo dikip di lo aja, lo akan jadi orang bodoh. Iya. Lo ajarin nih gulung kabel yang benar kayak gini. Ntar gue dapet ilmu lagi di tempat lain. Iya betul. Itu tuh menurut gue kayak gitu. Sama kayak sedekah sebenarnya bro. Iya bener. Bener kan? Bener. Iya bener. Lu sedekah ngeluarin 5.000, dibalasnya bisa 50.000, 500.000, 5 juta, nggak ada yang tahu. Padahal terkadang kita suka sombong, ngapain gue ngajarin orang gulung kabel? Kayaknya menurut gue hal yang sederhana. Tapi buat orang lain itu mereka nggak tahu. Sama ginian, gue selalu berpatokan gini. Karena kan di dunia kita bukan colong-colongan ya, calling-callingan nih. Iya, calling-callingan. Ada MC padet banget jadwalnya, terus gue kosong kasih ke gue. Lu juga misalnya ada show management atau director. Jadi kan kita saling calling nih. Cuma gue tekenin sekali lagi ya, jangan takut diambil jobnya. Sering banget Dian, gue gantiin orang, terus kliennya suka sama gue, terus gue disangkain, wah lu ngambil jobnya dia lu. Enggak men, gue bilang. Gue kan, lu ngoling gue bawa bendera lu dong. Gue jaga nama lu biar bagus ya, otomatis gue gimana caranya biar bagus gitu loh. Betul. Toh kalau klien suka sama gue, atau klien suka sama MC yang digantiin, benar. atau orang yang gantiin, ya menurut gue itu rezeki. Ya lu respon lu gimana, mau kesel gimana ya terserah, tapi menurut gue pun sering gitu, gue ngasih job misalnya, ya gue nggak takut kalau MC itu pun akhirnya dipakai lebih lama dari gue, karena rezeki men, nggak pernah salah alamat. Iya sih benar-benar. Nggak pernah. Dan lu akan dapat dari tempat lain lagi, Bes. Ada lagi input dari lain, makin banyak lu, makin banyak sedekah, makin banyak input yang masuk ke lu. Kita jadi konten agama, macam-macam nih kontennya nih sekarang nih ya. Motivator. Gara-gara dia nih emang nih. Aduh, ini udah banyak banget tips and triknya udah dari Rian Dians. Nih jangan lupa follow TikToknya. Yan, terakhir deh. Gue pengen tanya sama lu nih hal yang sedikit deep ya. Bukan harapan sih, harapan mulu gitu. Apa yang lu kejar dalam waktu dekat ini? Atau ke depannya apa yang lu kejar? Yang lu lagi pengen banget? Gue jujur sih, gue lagi benar-benar lagi ngejar. Kalau bahasa dulu belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Yang gue pengen kejar adalah gue pengen sederhana gini. Gue pernah ngomongin sama teman-teman gue. Gue pengen kenal semua orang, Bes. Semua orang pengen gue kenal, dari yang namanya senior sampai bawa paling orang baru pengen gue kenal. Jadi yang gue kejar ke depan adalah gue pengen banyak teman lagi. Gue pengen kenal sama ini lagi, gue pengen ngobrol sama ini lagi, gue pengen, mungkin teman-teman lo Bes yang di luar sana, gue pengen kenal lagi. Karena menurut gue sekarang di dunia yang pekerjaan gue yang lagi baru ada regulasinya. Nah jadi nggak ada sekolahnya, mungkin ada, tapi itu berbayar dan gue udah mungkin ya butuh waktu, butuh add cost juga. Menurut gue kalau gue gini, kenapa gue mau nambah teman lebih banyak lagi ke depannya? Menurut gue itulah kuliah gue. Iya, betul. Kuliahnya gue. Betul. Gitu. Jadi gue kalau istilahnya gue pengen belajar, tidak ada kan sekolahnya. Betul. Nah yang gue lakuin adalah gue pengen kenal 1.000, 20.000, 10.000 orang lagi. Karena menurut gue ada ilmu yang gue ambil gitu. Gue pengen kenal soundman A, soundman B. Gue pengen kenal kru A, kru B. Gue pengen kenal senior banget lah ya, banyak banget. Gue pengen kenal manajer artis. Karena gue pengen banget belajar caranya gimana, dan itu adalah kuliahnya gue, Bes. Itu makanya gue bikin podcasteran tentang seseorang. Jadi gue akan undang siapapun yang ada di sini. Jangan pernah underestimate sama orang, karena kita nggak tahu kita belajar dari siapa, kita nggak tahu. Bener, Even lu ketemu di jalan sama tukang parkir, iya benar, dia bisa ngejelasin gini loh bang caranya jagain motor. Itu yang nggak bisa lu lo nggak dapetin. kepikiran, tapi dia punya ilmunya, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Who knows ya kan, yang akan naik siapa, yang punya banyak ilmu siapa, kita nggak tahu. Iya betul. Itulah dia obrolan kita sama Rian Dians untuk episode kali ini. Mudah-mudahan isinya jadi daging semua. Amin. Nih susah banget kontak dia soalnya. Yan, thank you banget ya. Thank you banget udah mau hadir di podcast gua kali ini, udah sharing ilmu tentang gimana jadi show management, tips and triknya. Jadi buat kalian sekali lagi terima kasih yang udah nonton episode kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Kira-kira gue pengen nonton ini dong bang ya, siapa tahu gue bisa hadirkan di sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yeay. Seru.